Bu Nona, saya mau tanya deh Bu Nona. Eh, Iya. Gimana sih kok ada orang yang udah tersangka di dua tempat tapi kok belum ada penjemputan tuh? Sebenarnya di dalam undang-undang itu boleh nggak sih mereka itu kayak melakukan aktivitas seperti biasa padahal dia itu udah punya status yang lumayan tinggi loh dalam sebuah apa hukum apa namanya pelaporan lah kita bilang ya mentok loh itu. Gini, jadi dalam prosedur penanganan perkara pidana ya di awal itu kan tergantung dari ancaman. Jadi ancaman kalau dibawa 5 tahun itu biasanya masih bisa penangguhan. Nah, kalau misalnya ini ya pasal-pasal dengan ancaman di bawah 5 tahun. Nah, misalnya kalau Undang-Undang ITE itu kan ada mereka masih lihat dulu. Jadi kalau masih di BAP itu kan semua pasal yang dikira itu buat tersenggol lah misalnya ya. Kita boleh bebas, mau 5 pasal kah apa, berapa pasal sekalipun masukkan semua. Nah, dalam surat ini nih, surat laporan kan. Nah, nanti penyidik pemanggilan pertama dulu, berita acara investigasi. Nanti dipanggil tuh mulai dari pihak terlapor maupun yang pelapor. Baru diambil keterangan-keterangannya. Itu belum penentuan tuh, mana pasal yang tepat. Nah, belum penentuan tersangkanya itu, masih status pelapor-pelapor. Nah, nanti kalau sudah di BAP, setelah berita acara investigasi, naik tuh baru ke BAP, berita acara pemeriksaan. Nah, kalau sudah berita acara pemeriksaan, baru itu yang biasanya di berita sampai berjam-jam tuh, pertanyaan bisa sampai belasan sampai puluhan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti baru dilihat tuh ada tidak dia punya mens rea-nya, dia punya aktus reusnya, masuk enggak? Baru nanti penentuan berapa pasal yang sebenarnya masuk. Nah, itu juga masih P19 tuh. P19 artinya masih bolak-balik itu berkas antara kepolisian atau penyidik ke kejaksaan. Jadi jaksa nanti yang menentukan. Ini pas nggak nih alat buktinya, ini pas nggak apa pasalnya, nanti gonta-ganti dulu, gonta-ganti. Nah, itu masih itu tuh masih P19 itu bisa jadi ada yang sudah bisa ditetapkan jadi tersangka, ada juga yang masih ngambang gitu ya, masih ngambang. Nah, kalaupun yang sudah ditetapkan jadi tersangka, kalau dia memang ancaman sementara ya, belum ditentukan P21-nya, maka ancaman yang baru ada itu ancaman berdasarkan kesimpulan awal dari penyidik. Nah, kesimpulan awal dari penyidik, maka kalau masih di bawah 5 tahun ancaman awal itu, maka itu masih bisa diajukan penangguhan penahanan gitu. Jadi penangguhan penahanan itu dengan penjaminan lah, jamin bahwa orang ini tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan alat bukti, yang menjamin adalah keluarga atau PH-nya gitu ya. Ya yang pasti itu keluarga sih yang utama gitu ya. Kalau tidak ada sama sekali baru PH tuh bisa jadi penjamin juga kalau terpaksa sekali ya. Nah, itu baru nanti baru dilihat tuh kenapa sekarang banyak sekali kayak si Doktif gitu ya. Nah, Doktif itu kan sudah tersangka di mana-mana, di Medan iya gitu ya, oleh pelaporan dari Dokter Andreas gitu ya. Lalu di sini sekarang yang terbaru itu atas pelaporan dari siapa tuh, Dokter Richard Lee ya. Nah, DRL sudah masuk tuh. Nah, tapi kan masih ini nih, masih proses semua. Memang proses awal itu ya kadang kita berpikir bahwa kalau menurut undang-undang itu kan sudah harus penahanan, tapi kan kepolisian itu punya protap masing-masing, ada penganggarannya juga, jadi agak ribet di situ. Itu yang kenapa mereka masih bisa, yang pastinya kalau dia masih bisa bebas berarti ancamannya ringan untuk awal tuh, maka bukan bebas sih sebenarnya, masih penangguhan. Penangguhan itu artinya dia sudah tersangka, tapi yang penting ada yang menjamin bahwa dia tidak kemana-mana, maka dan tidak menghilangkan alat bukti dan tidak melakukan pengulangan terhadap dugaan dari pasal yang dilakukan, maka dia masih bisa kemana-mana gitu. Bukan berarti dia dengan status bahwa gua ini anti loh, anti banget, gua ini kebal hukum. Enggak, kesombongan dia aja yang bisa buat begitu. Pada intinya dia sudah tersangka. Nanti P19 itu kan bolak-balik terus tuh.
berkasnya. Tapi berkas itu harus diingat ya, ada tuh yang pernyataan dari Doktif ya, dia punya konten yang sempat juga nyenggol saya tuh ya. Dia bilang bahwa P19, dia salah mengartikan tuh. Saya bilang bahwa kalau P19 itu memang hak dari penyidik, boleh diakses oleh siapapun. Tapi diakses oleh siapapun itu berdasarkan izin dari penyidik itu dan kepalanya gitu ya, karena kan dalam penugasan dari penyidik itu kan harus dengan persetujuan atasan-atasannya, kabitnya lah, kasubditnya lah, dan lain-lain gitu ya. Karena apa, P19 itu adalah sebenarnya urusan internal antara jaksa dan penyidik. Maka kalau misalnya P19 itu bisa sampai kepada tangan salah satu pihak, maka penyidik harus adil. Kalau si pelapor bisa dapat P19 itu, berkas P19, maka si terlapor pun harus bisa dapat surat P19 itu. Tapi itu tidak lumrah, karena lumrahnya P19 itu hanya antara penyidik dengan jaksa. Jadi kalau misalnya nyampe duluan ke salah satu pihak saja berarti bocor. Siapa yang membocorkan? Ya dua pihak itu, antara dua pihak ini, antara jaksa yang bocor atau penyidik yang bocor. Nah, itu ada kode etik juga tuh di situ tuh. Nah, itu nanti P19 kan, P19 baru kalau misalnya jaksa bilang oke, sudah lengkap, sudah tepat tuh pasal-pasal yang dikenakan sudah tepat, bukti-buktinya sudah lengkap. Nah, baru naik jadi P21. P21 baru tuh akhirnya dia ditahan di pertama di ini nih, dia langsung titipan sih sebenarnya, titipan langsung di rutan gitu, sampai dititip di rutan untuk ini menjalani proses persidangan gitu. Jadi tunggu aja, kalau sudah P21, kalau dia masih bebas kemana-mana berarti kita perlu mempertanyakan bagaimana penegakan hukum kita gitu. Bisa. Ada pertanyaan juga nih dari tadi sama si Kak Andreas tuh. Kalau misalnya dia mengulangi perbuatan, hukuman di bawah 2 tahun, apa bisa ditahan katanya Kak? Mungkin lanjutan bahasan yang tadi ya. Oke, Hukuman di bawah 2 tahun. hukuman dalam proses ya, dia masih dalam proses kan. Misalnya dia udah jadi TSK gitu ya, terus dia penangguhan. Terus dalam masa penangguhannya dia melakukan pengulangan, dan pengulangan itu bisa dibuktikan bisa sebenarnya ditahan. Yang seperti kita pernah bahas yang lalu-lalu ya, Miss Mercer, aku kan bilang bahwa itu loh dia punya akun, yang satu udah disita kan. Ya. Terus dia bikin akun baru, dia melakukan review yang sebenarnya ada pelanggaran BPOM gitu kan, sudah ada larangan jelasnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga sudah ada. Ternyata dia masih melakukan pengulangan, sebenarnya itu bisa menjadi dasar untuk ditahan, sebenarnya ditahan dengan disita lagi dia punya akun dan orangnya ditahan karena melakukan pengulangan. Tapi butuh apa? Butuh pelaporan sebenarnya. Pelaporan dari siapa? Dari pelapor pertama dan orang-orang yang mengetahui itu. Jadi masyarakat bebas pun boleh melaporkan itu. Gitu. Nah, mungkin selama ini orang tidak ada yang mau capek-capek melaporkan itu, dan pelapor pun mungkin kuasa hukumnya atau PH-nya ya, penasihat hukum pidananya itu tidak peka dengan itu atau meremehkan itu. Gitu. Ya, gitu ya. Bahasa penghinaan itu kan nanti kalau dilaporkan dia butuh ahli linguistik ya. Nah, dia unsurnya harus di depan umum. Jadi lihat deh, kalau misalnya googling pasal penghinaan, lihat unsur-unsur di situ. Apakah semua unsur itu terpenuhi atau tidak? Dilakukan di depan umum, merendahkan martabat atau tidak gitu. Lalu harus ini juga membuktikan kalau misalnya merendahkan martabat tuh. Kita punya martabat apa? Misalnya kita punya profesi yang memang tidak boleh dihina di depan umum, maka akan merusak kita punya integritas, misalnya seperti itu. Nah, kita harus membuktikan juga gitu. Kalau memang kita ya bukan merendahkan orang sih, kita bukan siapa-siapa gitu, terus kita juga saling menghina, terus masing-masing melaporkan, terus hina
tidak berdampak pada profesi, pada kehidupan, pada mentally gitu ya, mental, maka tidak bisa juga. Kak, Nah, itu ada tuh si Bunga. Kalau chat bilang lontai gimana katanya? bisa dilaporkan. Itu kan termasuk transaksi elektronik, walaupun itu adalah chat pribadi. Bisa kalau mau. Cuma capek enggak? Biayanya worth it enggak? Gitu. Karena pelaporan eh, pidana ke kepolisian itu pasti akan diterima semua, tapi kan akan diuji semuanya. Itu diuji, belum prosesnya, bolak-balik kepolisian dan lain-lain. Nanti apa? Nanti ini loh biaya keluar, operasional keluar. Tidak ada yang gratis loh di muka bumi ini. Betul. Belum lagi kalau misalnya kita punya keterbatasan ilmu hukum ya, kita masih awam hukum. Supaya bisa tegas, maka kan harus pakai ini nih, pengacara atau minimal ke LBH. LBH pun harus pakai surat miskin. Kalau sekarang kan kalau yang jadi isu di negara kita itu orang tengah-tengah nih, dibilang miskin juga nggak bisa, tapi kalau dibilang kaya juga belum nyampe. Nah itu. Maka Iya, biasanya iya. kalau ke LBH tetap aja kalau diminta surat miskin jelas nggak keluar karena rupanya Bisa, pegawai ASN. Tapi kalau mau keluar duit untuk pengacara bayar 30 juta untuk surat kuasa awal, 30 sampai 50 juta gitu ya. Apa mau cuma untuk yang seperti itu gitu. Kalau Kalau bikin biaya podcast itu ada patokannya nggak, Bu? Bu, ada standarnya nggak, Bu? Misalnya di setiap law firm itu mereka menetapkan sesuatu yang harga yang sama untuk ada. suatu perkara atau bikin surat kuasa gitu? Ada berdasarkan standar organisasi ada sama tergantung dari daerah. Kayak saya di Kalimantan berbeda dengan kalau di Jakarta terhadap pidana. Tapi acuan kita itu biasanya standar bawah ya. Kalau standar atas itu tergantung deh. Nanti ada yang berdasarkan senioritas. Biasanya kalau yang lebih terkenal lebih mahal pastinya. Beda kan? Misalnya saya ya, kalau bikin kuasa untuk pidana di Kalimantan nih, dengan masa kerja dan pengalaman mungkin masih 10 tahunan gitu ya. Itu berbeda dengan paling bayarnya untuk misalnya orang minta saya gitu ya, atau pelanggaran ini deh, lalu lintas, tabrakan gitu kan. Itu paling saya kenakan 30 sampai 50. Nah, belum termasuk operasional. Di Jakarta kalau minta sama Hotman Paris nggak mungkin dong dia minta segitu, 250 juta sekali teken tuh, itu mungkin seringan-ringannya gitu. Tapi kalau di LBH bisa gratis, yang penting kasih surat miskin gitu, keterangan miskin ya dari RT. Nah itu. Lalu ada kalau di perdata, kalau perdata itu yang lebih fleksibel lagi angkanya, itu berapa kita masing-masing itu punya standar. Yang penting jangan di bawah daripada, kalau di Kalimantan ya, Kalimantan ini tidak boleh di bawah 30 juta. Di atas 30 juta mau berapa ratus juta sekalipun silakan gitu. Nanti ada juga, jadi pembayaran terhadap pengacara, jasa pengacara itu terdiri dari tiga ini bukan pilihan ya, secara akumulasi nih. Yang pertama adalah biaya taken komitmen, yaitu surat kuasa. Itu sudah dengan perjanjian penanganan perkara, itu berkisar antara 30 sampai tidak terhingga. Lalu ada biaya namanya operasional. Operasional itu ada yang mulai dari, terhitung dari mediasi habis itu sampai persidangan. Per satu kali sidang dalam kota berapa, luar kota berapa, per mediasi itu berapa. Nah terus ya itu adalah harga-harganya. Nah habis itu nanti success fee itu berdasarkan objek dari perkara. Kalau perkaranya ada yang kenakan, misalnya saya tangani 5M nilai perkaranya, saya bisa kenakan 20% sampai 45%, misalnya begitu. Nah ada juga berdasarkan kita lihat-lihat orang juga sih, siapa yang datang, dan masih bisa nego ya, bukan harga tetap tuh. Jadi fleksibel. Yang pasti orang kalau sudah sampai pegang pengacara untuk menangani kasusnya, berarti orang itu pasti berduit gitu. Tapi kalau misal berbeda ya, kalau dia dipegang pengacara yang tergabung di LBH.
LBH itu dibiayain oleh negara gitu. Jadi kita bisa bebas eh, datang dengan berkas yang pasti gitu ya. Lalu LBH juga bisa menangani yang ini nih, ekonomi rata-rata. Dibilang kaya juga kagak, dibilang miskin juga kagak. Tapi dia biayanya masih bisa nego jatuh daripada standar kota, standar organisasi. Nah gitu. Ya, gimana? Lebih pantesan Bang HP diganti sama LBH kita katakan gretong, tapi nggak pakai fulus, nggak jalan nggak sih Mbak Nuna? Bukan nggak jalan sih, gini LBH itu saking dia dibiayain oleh negara, maka kasus yang masuk sama ke LBH itu bisa ribuan kasus dalam 1 tahun. Nah, ribuan kasus dalam 1 tahun itu otomatis kan ada jadwalnya ya, jadwal sidang, jadwal penanganan. Nah, itu harus ngantri. Maka itu orang selalu berpikir bahwa lebih baik ke firma atau ke kantor hukum sekalian. Supaya apa? Supaya ini prioritaskan gitu. Jadi ya harus sabar-sabar. Ya namanya gratis, masa mau enak gitu. Ya harus bersabar gitu. ini apa ini? Kalau udah bikin perjanjian yang isinya tidak akan mengulangi lagi, andai diulangin akan dituntut 10 miliar gitu. Itu perjanjian terkait apa? Kalau terkait pidana, kayaknya perjanjiannya batal demi hukum deh. Karena apa? Lebih baik perjanjian terkait dengan kepidanaan itu bahwa kalau terjadi lagi atau dilakukan penanganan maka bersedia untuk dibawa ke ranah hukum. Gitu. Karena apa? Perjanjian yang seperti itu kita masuk dalam ini nih konteks hukum perjanjian. Dia sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif atau tidak gitu. Karena orang bisa loh tidak mau bayar 10 miliar kalau dia memang melakukan pengulangan, karena 10 miliar itu dasarnya apa gitu. Kan perjanjian itu kan ada syarat-syaratnya. Tapi kalau perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu terus sudah disepakati, nah harus dilihat lagi dulu. Nah, itu nanti kasus tersendiri lagi tuh. Tapi biasanya ya kalau untuk kasus pidana, pengulangan satu perbuatan pidana biasanya kalau dilakukan sekali lagi maka bersedia untuk dibawa ke jalur hukum gitu. Kecuali ini nih, misalnya melakukan penyerobotan tanah terus sudah dilakukan RJ gitu ya. Restoratif justice, perdamaian di depan kepolisian. Terus di situ ada pernyataan bahwa dengan perdamaian ini maka saya tidak akan lagi menempati tanah yang bukan menjadi kepemilikan saya. Apabila saya tetap melakukan ini maka saya bersedia untuk dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu harus dibuatkan perdata lagi tuh. Nah, harus dibawa ke notaris lagi, dibikinkan akta otentik bahwa pada tanggal segini kami kedua belah pihak bersepakat berdasarkan perdamaian yang sudah dilakukan di depan penyidik di kantor polisi pada tanggal segini. Nah, maka kami bersepakat bahwa kalau terjadi lagi pelanggaran, dilakukan pendudukan secara tidak sah terhadap tanah yang bukan kepemilikannya, maka para pihak bersedia untuk pasal-pasalnya di situ termasuk dengan denda sebanyak berapa 10 miliar. Itu baru masuk. Jadi pidananya itu berupa pernyataan di depan kepolisian, sedangkan perdatanya harus dibikin otentik. Nah, tidak bisa serta-merta itu langsung penuntutan tuh berapa M itu di depan kepolisian. Kalau polisi terus dijadikan saksi kan nggak bisa gitu. Lawyer di Bali sempat masuk itu udah bebas. Emang iya udah bebas? Iya kan Nona ngikutin. Nggak terlalu ngikutin sih, cuma kan lewat-lewat tuh viti-viti paling lewat aja, tapi nggak tahu masalahnya apa, terus berapa lama hukumannya. Yang pasti kalau sudah bebas berarti kan sudah melewati 3/4 masa tahanan dan dia sudah bisa ajukan cuti bersyarat
Iya bebas, serius bebas. Aku baru cepet, kok cepet banget. Eh, Bersyarat baru berapa bulan? potong masa tahanan kan, mungkin pidana ringan kali ya. Kasusnya Apa itu kemarin kalau nggak salah namanya? penipuan deh kak. Ya. Oh, Penipuan klien duit, bawa kabur uang klien apa gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Udah bebas kak, udah di rumah dia, tapi fitnya sekarang nggak keluar-keluar lagi, diem-diem aja ya bagus. Tahun 2026 sebaiknya kita tuh banyakin teman. Satu musuh terlalu banyak, 1.000 teman terlalu sedikit. nah itu juga pesan yang sudah kusampaikan ke teman-teman kita yang lagi bersengketa. Iya. Ada yang bersengketa, nanti ku ceritakan sendirilah, nggak di sini ya. Oh iya kak, ya udahlah, aku tunggu, aku kepo. Aku udah lama nggak bergosip kak. Sebenarnya diriku nggak suka bergosip kan, dirimu tahu, tapi ya kalau kalau ada sesuatu ini agak menyedihkan sih, cuma ya sudah berusaha kita damaikan. Cuma ya Kak, kalau nggak teman-teman damai juga nggak ya. apa-apa. Kalau mau rusuh-rusuh terus malah jadi kegaduhan yang jadi pemandangan hiburanku hari-hari, nggak apa-apa. Kadang Iya, kadang kegaduhan itu kan jadi hiburan karena bosan juga hidup terlalu datar kan. Aku tuh jadikan TikTok ini kan jadi hiburan karena hari-hari kita kerjakan perkara yang banyak, berhadapan dengan mahasiswa juga yang banyak. Jadi pusing. kalau pas pulang lihatnya yang gaduh-gaduh juga asik juga kok. Iya, iya. Aku tuh apa namanya kemarin ya huru hara kan udah selesai. Kalau orang pada nanya kayak sini gimana? Gini loh netizen, move on gitu kan. Masing-masing dari kita, maksudnya kasus yang kemarin ku kawal kan udah selesai. Urusan dia mau banding sampai ke tingkat sampai ke surga, ya terserah dia, suka-suka dia. Yang penting udah maksudku sampai sejauh ini aja menurutku itu sudah cukup baik gitu. Jadi mau ditanya-tanya kita move on aja lah gitu. Tinggal kita lihat aja nanti di ujung jalan seperti apa. Kan kayak gini Kak, udah makin seru kan? Soalnya orang-orang yang kemarin pada membuli itu sudah pada satu persatu tobat kan karena konon katanya ada buzzer yang udah jadi TSK. Dalang buzzernya udah mereka pegang nih namanya. Tapi aku sudahlah, aku cukup tahu saja. Karena kalau kita mau bahas-bahas terus, satu musuh kebanyakan gitu loh. Aku lo nggak dapet apa-apa, dapetnya doxingan doang. Jadi aku pikir ya udahlah ngapain lah gini-gini mulu. Mending kita bahas yang lain. Masih banyak kasus-kasus yang bisa kita kawal. Hai Distro, Wak Distro, kabarnya sehat gitu sama tahun baru ya. Sehat-sehat juga Wak Distro. Sopo ada, udah ada buzzer-buzzer udah pada ketangkep. Jadi ini udah pada yang lain udah pada nyebrang semua nih. Kak Nona udah pada bersilaturahmi, sok-sok ala-ala minta maaf gitu Kak Nona. Oh,